Halo Sobat Fisika, adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Selamat bertemu di John Freddy Tondang Channel yang khusus membahas konsep dan teori dasar serta pembahasan soal-soal fisika dengan sederhana. Selamat mengikuti, terima kasih. Baik teman-teman pecinta fisika, kali ini kita lanjutkan pembahasan soal tentang kuat medan listrik. Ya, jadi saya ambil soal dari buku Erlangga halaman 97 nomor 20. Bisa kita perhatikan, partikel A dan B masing-masing bermuatan positif 4 kolom dan positif 9 kolom. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik sama dengan 0. Sedangkan jarak partikel C dari A, jarak partikel C dari A 2 cm, maka jarak A dengan B adalah A, B, C, D, E cm. Sekali lagi teman-teman, partikel A dan B masing-masing positif 4 kolom dan positif 49 kolom. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik 0. Sedangkan jarak antara C dari A 2 cm, maka jarak A dengan B berapa? Maka kembali kita ke konsep dasar sebelumnya, bahwa nanti menghitung kuat medan listrik kita gunakan K/I per R kuadrat. Lalu konsep kedua, bahwa nanti jika muatannya positif, medan listrik meninggalkan muatan. Jika muatannya negatif, medan listrik menuju muatan. Baik teman-teman, langsung saja kita gambarkan soalnya. Kita misalkan antara partikel A dan partikel B kita buatkan sebagai berikut. Maka partikel A positif 4 kolom, sedangkan partikel B positif 49 kolom. Nah, jika kita misalkan titik C di antara A dan B, katakan titik C kita buat pada posisi ini. Sedangkan diberitahukan jarak C dari A 2 cm, maka kita pastikan ini 2 cm. Berarti untuk CB kita misalkan jaraknya X cm. Ya, jadi ini pemisalan kita. Terus kuat medan di C dari muatan A positif, maka akan meninggalkan muatan itu sendiri. Kita gambar ke kanan. Ya, kuat medan A di C meninggalkan muatan A. Medan listrik dari muatan A. B juga positif, maka kuat medan B di C juga meninggalkan muatan B. Jadi kita gambarkan muatan B ke titik C lalu meninggalkan kuat medan B di titik C. Baik teman-teman, langkah pertama menggambarkan, menganalisis garis medannya sudah selesai. Lalu langkah berikut, dikatakan medan listriknya 0. Jika kuat medan listrik di C sama dengan 0, berarti menurut gambar kita medan listrik dari muatan B harus sama dengan medan listrik dari A. Jadi supaya resultannya 0, ini sama dengan ini. Baik, rumus sudah kita temukan. Kembali konsep dasar.
E sama dengan kaki per R kuadrat. EB kaki B per RB kuadrat harus sama dengan EA kaki A per RA kuadrat. Saya teman-teman, ini kita eliminasi. Lanjut. QB 49 kolom 49 per RB jarak titik D muatan B ke titik C. Tadi kita misalkan X, berarti X kuadrat RB kuadrat X kuadrat sama dengan QA 4 kolom per jarak titik A muatan A ke titik C RA 2 cm kuadrat. Sehat teman-teman? Baik, jadi untuk kasus kita kali ini 4 per 4 habis ya. 1 per 1. Maka langsung saja kita kali silang. X kuadrat sama dengan 49, X sama dengan akar 49, maka X sama dengan 7 cm. Jadi teman-teman, itu nilai X. Ya, jadi X setelah kita peroleh, setelah kita dapatkan, X bisa kita isi 7 cm. Ya, X 7 cm. Dengan demikian jarak antara A dengan B adalah 9 cm ya. Jadi hasil akhir kita, maka jarak AB sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9 cm. Option kita yang E. Ya teman-teman, jadi tetap konsep dasar kita harus dianalisis arah garis medan listriknya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikut. Masih dari buku Erlangga. Ini yang esai. Dua muatan listrik positif 9Q dan negatif 9Q terpisah sejauh 1 desimeter. Di manakah letak titik yang kuat medan listriknya 0? Baik teman-teman, untuk memudahkan kita dalam pembahasan, mari kita beri nama. Katakan ini muatan A, lalu ini muatan B. Berarti muatan A positif, muatan B negatif. Lalu seperti yang sudah kita pahami sebelumnya ya, muatan positif kuat medannya meninggalkan muatan, muatan negatif kuat medannya menuju. Lalu dari rumus, semakin besar muatan, nilai kuat medannya semakin besar, semakin besar jarak, kuat medannya makin kecil. Ya, maka di manakah titik yang harus kita letakkan? Sebaiknya lebih dekat dengan muatan yang kecil. Ya, jadi misalnya teman-teman, kita buatkan titik C di sini. Efek muatan A pada titik C positif meninggalkan EA ya. Muatan B di titik C, B negatif menuju. Nah, maka jika begini posisinya, resultan di C tidak mungkin 0. Saya teman-teman, jadi tetap kita harus analisis bagaimana arah garis medannya. Maka bisa saya simpulkan, kita anggap titik C-nya di sini. Jadi kita misalkan jarak dari B ke titik C X.
desimeter, maka dengan demikian jarak antara muatan A dengan titik C adalah 1 ditambah X desimeter. Bisa teman-teman? Nah, sekarang mari kita analisis apakah hal ini memungkinkan. A bermuatan positif, maka kuat medan A meninggalkan muatan A. Jika kita buatkan garis dari A sampai ke titik C, kuat medannya akan ke kanan. Jadi kuat medannya meninggalkan muatan A karena A positif. Ya, jadi kuat medan A di titik C saya tuliskan EA. Kuat medan muatan A di titik C. Dengan hal yang sama, muatan B negatif. Berarti kuat medan yang dihasilkan muatan B menuju muatan. Maka kita tarik garis dari B ke C, lalu dari titik C kuat medannya menuju B. Kuat medan muatan B di titik C. Bisa teman-teman? Jadi di titik C kuat medan A ke kanan, kuat medan B ke kiri. Karena berlawanan arah, jika sama kuat, maka resultannya 0. Berarti supaya kuat medan listrik di C sama dengan 0, agar 0, syaratnya kuat medan muatan B harus sama dengan kuat medan muatan A. Ya, harus sama tenaganya. Berarti EB KQB per RB kuadrat harus sama dengan KQA per RA kuadrat. Siap teman-teman? Maka masih kita coret. Lanjut. QB Q per RB kuadrat, jarak dari B ke titik C, X, kita misalkan tadi X desimeter kuadrat, sama dengan QA 9 Q per jarak A dengan titik 1 tambah X per R kuadrat, ya. Maka Q kita coret tinggal 1. Berarti bisa kita tuliskan 1 per 1 per X kuadrat sama dengan 9 per 1 ditambah X kuadrat. Seperti sebelumnya, maka pada posisi ini kita akarkan semua ruas, sehingga kita peroleh akar 1 per X sama dengan 3 per 1 tambah X. Kali silang, 3X sama dengan 1 tambah X, maka pindah 2X sama dengan 1, X sama dengan 1 per 2, 0,5 desimeter. Itu X. Nah, pertanyaannya, di mana letak titik? Di mana? Di C. Maka jawaban kita diletakkan 0,5 desimeter di kanan. Ya, di kanan muatan B, atau jika dari A 1 tambah X, berarti 1,5 desimeter di kanan muatan A. Kira-kira begitu, ya. Jadi sekali lagi kepada adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika,
konsep dasar selalu kita resultankan kuat medan listrik secara vektor. Ya, artinya nilai dan arahnya harus kita perhatikan dengan mengingat konsep dasarnya bahwa untuk muatan positif kuat medan meninggalkan muatan, dan untuk muatan negatif kuat medan menuju muatan. Demikian pembahasan soal kita kali ini. Semoga adik-adik semakin terbantu, semakin terbiasa membahas soal-soal fisika. Tetap semangat, fokus pada cita-cita, Allah bisa karena biasa. Terima kasih.